Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Di saat ini kami akan melatih 2 buah lagu baru dalam tata kebaktian Pentakosta yang diturunkan dari LPJ GPM. Yang pertama terdapat dalam nyanyian GPM nomor 139, Oh Datang Datang. Datanglah segera ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus, satukanlah hati kami ya Roh Kudus, kuatkanlah iman kami ya Roh Kudus. Datanglah segera ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat angkat syukur bagi-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus. Datang, datang ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus. Yang kedua terdapat dalam nyanyian GPM nomor 140, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Roh Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata.
Demikian dua buah lagu baru yang dapat kami latih. Kiranya pada kebaktian sebentar nanti dapat dinyanyikan secara bersama-sama. Selamat berbaktikan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Gereja Protestan Maluku Ebenezer Klasis Kota Ambon nomor 22 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa kebutuhan sebagai berikut. 1 Angkarum, pelayanan sepekan ini. 1 Angkarum titik 1, Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Rahel Asap Temo Latumeri. 2. Diaken Megi M Latumahina Haumahu. 3. Penatua Hana Apai Sengo. 4. Diaken Monalisa JF Kirweno Pelamonia. 5. Penatua Freli Somokil Sopakua. 6. Diaken Martinus Usmani. 1 Angkarum titik 2, diberitahukan kepada pengasuh jemaat GPM Ebenezer bahwa bimbingan pengasuh akan berlangsung hari ini bertempat di gedung gereja Ebenezer pada pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Mohon kehadiran seluruh pengasuh dalam proses bimbingan tersebut. 1 Angkarum titik 3, kebaktian wadah tingkat jemaat akan berlangsung dengan pengaturan sebagai berikut. 1. Kebaktian kemitraan laki-laki dan perempuan tingkat jemaat akan berlangsung pada Selasa 7 Juni 2022 pukul 19 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung gereja Ebenezer. 2. Kebaktian AM GPM Cabang Ebenezer akan berlangsung pada Kamis 9 Juni 2022 pukul 19:30 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung gereja Gloria. 3. Kebaktian sektor pelayanan akan berlangsung pada Jumat 10 Juni 2022 bertempat di sektor masing-masing. 4. Kebaktian syukur Pentakosta kedua akan berlangsung pada hari esok Senin 6 Juni 2022 bertempat di 2 gedung gereja pada pukul 7 waktu Indonesia Timur dan akan ditandai dengan dentang lonceng kebaktian pada pukul 6 subuh. 2 Angkarum, pelayanan pekan depan. 2 Angkarum titik 1, pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan tanggal 12 Juni 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 6.30, kolektan ranting 5, paduan suara Romans, tim Pelda kelompok Shalom dan Kniel. Pukul 9, kolektan ranting 9, paduan suara Eklesia, tim Pelda kelompok Getsemani dan Kniel. Gereja Gloria pukul 7, kolektan ranting 13, paduan suara Maranatha, tim Pelda kelompok Sion. 3 Angkarum informasi lain. 3 Angkarum titik 1, dalam rangka menopang perhubungan jemaat terkait penyelesaian pekerjaan misi kegiatan jemaat ini, baik itu pembangunan gedung gereja Gloria maupun pastori 4, maka majelis jemaat dan panitia akan melaksanakan kegiatan Ebenezer bermazmur dan berkurban yang akan berlangsung pada tanggal 19 Juni 2022 mendatang. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat dapat menopang proses tersebut baik dalam doa gumul keluarga tetapi juga melalui atensi dan partisipasi bersama. 3 Angkarum titik 2, Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Sekolah Kristen Caritas, Sekolah Citra Kasih dan SMK Kesehatan Nusaniwe Ambon dan SMA Kristen YPPKM Ambon melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta pendidik tahun akademik 2022-2023. Informasi lebih lanjut dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di kantor jemaat GPM Ebenezer pada setiap jam kerja. 3 Angkarum titik 3, Panitia Lomba Klasis Kota Ambon Cup 2 telah
pengumpulan trompet, solo anak, solo pendeta, debat, lomba video dan foto kreatif, dan mengail mania. Info lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap jam kerja. 3 angka room titik 4, kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya. Kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat, di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat mengimbangi waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan rumah Pastori 4. 4 angka room pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4 angka room titik 1, tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Pentakosta. 4 angka room titik 2, pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Ebenezer pukul 6.30, Pendeta Emeritus Elaine Griweno, Sarjana Teologi. Pukul 9, Pendeta Ramses Sileti, Sarjana Sains Teologi, Ketua Majelis Jemaat GPM Wailanalana, Jemaat Mitra Klasis Buru Utara. Gloria pukul 7, Pendeta Grace Surui, Master Pendidikan Kristen. 4 angka room titik 3, pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilahkan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan nyanyian GPM nomor 139. Ambon 6 Juni 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff Y.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Ya Roh Kudus, datang, ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus,
Datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus, satukanlah hati kami ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Datanglah segera ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat angkat syukur bagi-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus. Oh, datang ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus adalah penghibur yang mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Disilakan jemaat duduk. Kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 237 pada ayat yang pertama. Roh Kudus tetap teduh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar firman-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Ketika Roh Kudus hadir dan berkarya, maka kita dituntun untuk hidup tanpa kekhawatiran dan rasa takut. Sebab kita tahu tanpa Roh Kudus, kita tersesat dan tak berdaya dalam gembara dunia ini. Roh Kudus turun di hari Pentakosta itu juga adalah roh yang memimpin kita di masa kini untuk menjadi pembawa kesejukan, pemberi semangat, dan berani untuk membela kebenaran dan keadilan. Di hari Pentakosta ini, marilah kita merenung sejenak. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Ya Roh Kudus, datanglah bagi kami, penuhilah dan tinggal dalam hati. Ya Roh Kudus,
Ya Roh Kudus, terangi jalan kami, arahkanlah kepada cahaya-Mu. Ya Roh Kudus, kobarkan iman kami, agar kami menjadi saksi-Mu. Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah seperti lidah-lidah api, membakar semangat untuk bersaksi, membangkitkan karunia-karunia rohani, membangun tubuh Kristus menjadi satu hati. Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta, agar disaksikan kepada semua suku bangsa, diperingati umat Allah sepanjang masa, menjadi berkat bagi anak cucu yang percaya. Roh Kudus masih tercurah terus bagi mereka yang percaya kepada Kristus, agar senantiasa hidup kudus sebagai umat Allah yang sudah ditebus. Roh Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Roh Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup yang baru dari Allah. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah pengampunan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 11b. Disilakan Bapak Ibu berdiri. Jadi saudara-saudara, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai umatnya hiduplah dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam kemurnian hati, pengetahuan dan kemurahan hati, dalam pemberitaan kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku,
Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya di dalam dan di luar si jahat mendesak perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saatnya kita ada dalam pelayanan firman dan pembacaan firman Tuhan di pagi ini terpilih dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kita baca tapi secara berbalasan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami sudah siap ada dalam pelayanan firman. Kami akan membaca firman-Mu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 secara berbalasan. Dan setelah itu akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Elaine. Biarlah apa yang akan kami baca, kami dengar, kami akan memberlakukan itu dalam hidup kami. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang membaca dengan baik, tapi lebih daripada itu, kami bisa memberlakukannya dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sekarang kami sudah siap. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Beta baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu anak-anak baca yang genap. Judulnya doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Jajarannya dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Jemaat Shalom. Di pagi hari ini kita dituntun dengan bagian firman yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31 dengan tema kita dipenuhi Roh Kudus untuk menata layani ciptaan, dan tema mingguan kita Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi dan melayani. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin cerita ini kita baca berulang-ulang terkait dengan peristiwa Pentakosta keturunan Roh Kudus, di mana dengan peristiwa Pentakosta itu umat bersatu, bergumul, berdoa supaya ada hikmat menuntun mereka dalam masalah-masalah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita baca dari perikop ini Bapak Ibu, ada sebuah kesungguhan dari rasul-rasul karena karya Roh Kudus. Sekalipun mereka mendapat tantangan, sekalipun mereka mendapat masalah. Dalam cerita tadi bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes berhadapan dengan orang-orang yang mengancam mereka waktu itu, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, orang-orang yang sangat fanatik. Mereka mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk berhadapan dengan tantangan pemberitaan Injil. Dan mereka melakukan mujizat karena karya Roh Kudus. Oleh karena itu ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama mempertanyakan tentang kuasa apa mereka pakai untuk bisa melayani, untuk bisa memberikan mujizat pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, karena itu mereka berhikmat. Mereka harus mengetahui apa yang harus mereka katakan kepada musuh-musuh mereka atau orang-orang yang tidak senang kepada mereka, dalam hal ini ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, Herodes dan sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati, cuma karena keberanian, cuma karena kesetiaan dan cuma karena ketekunan pengalaman bersama dengan Tuhan, mereka layak untuk menjawab itu kepada para pemuka agama, Herodes dan orang-orang pembesar yang memang katakanlah mereka taat kepada Taurat. Mereka adalah orang-orang yang hebat dalam hukum-hukum Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di sini cuma dengan doa dan kesungguhan orang percaya bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Dan ini dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka tidak ragu-ragu menjawab pertanyaan pemuka-pemuka agama yang mengancam mereka. Ini sebuah tantangan besar dalam tugas pemberitaan Injil mereka. Tapi karena kesetiaan mereka dan Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang setia, mereka berhikmat. Dan apa yang mereka lakukan itu menjadi takjub bagi banyak orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ketemu belajar dari kisah ini Bapak Ibu yang diberkati, pada hari ini kita merayakan keturunan Roh Kudus Pentakosta pertama. Kita bersyukur Tuhan menghadirkan Roh Kudus naik ke sorga, tidak membiarkan umat dan gerejanya piatu, tapi Dia memberikan roh untuk memberanikan gerejanya terus bersaksi di tengah tantangan, ancaman, dan godaan. Bapak Ibu, tidak sedikit kalau kita belajar dari realitas hidup kita bermisi, bersaksi, dan melayani, tidak sedikit tantangan yang kita dapatkan. Kalau ada Bapak Ibu yang bekerja di ladang, di kebun anggur Tuhan, bersyukurlah bahwa Tuhan menetapkan Bapak Ibu sekalipun banyak kekurangan, tetapi Roh Kudus akan memperlengkapi Bapak Ibu yang lemah itu, supaya dengan kekuatan dan semangat Roh Kudus itu Bapak Ibu diberikan hikmat untuk bisa menilai mana kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Amin. Dan itu yang menjadi perjuangan gereja, itu yang menjadi perjuangan orang-orang percaya. Apa yang ditakutkan
asalkan jangan kita arogan. Amin. Itu yang menjadi panggilan kita. Roh Kudus diberikan kepada gereja dan orang-orang percaya untuk berani menyatakan kebenaran Allah, berani menyatakan kehendak Allah dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Bapak Ibu, diam bukan berarti bodoh, tidak. Tapi diam juga adalah sebuah sikap Roh Kudus untuk kita tenang. Tenang sejenak dan menilai apa yang sementara diatraksikan oleh lawan-lawan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah roh yang datang dari Allah kepada manusia. Supaya dengan Roh Kudus manusia diperlengkapi untuk tahan banting kesulitan, tahan banting ancaman, tahan banting tantangan-tantangan hidup. Itu juga adalah kerja Roh Kudus. Kerja Roh Kudus bukan seorang pendeta berapi-api di atas mimbar, tetapi kerja Roh Kudus juga diberikan kepada manusia untuk tenang dan menilai bagaimana liku-liku kehidupan ini. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya juga untuk tahan banting kesulitan ini. Itu adalah kerja Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan karena itu Bapak Ibu diberkati, syukurlah kita diberikan Roh Kudus di hari Pentakosta. Tuhan tidak meninggalkan gereja dan orang percayanya sendiri menghadapi kehidupan, tantangan, ancaman, dan cobaan. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kuat tahan banting. Amin. Itu kekuatan kita. Dan itu andalan kita. Sebab apa? Sebab kita adalah orang berdosa, kita adalah manusia. Roh Kudus menuntun orang percaya juga untuk menyadari kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Oh, ternyata saya masih kurang, saya membutuhkan orang lain. Oh, ternyata saya punya pemahaman salah, saya perlu mendengar orang lain. Amin. Itu juga adalah kerja Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus dan Yohanes sehingga tidak kalah menghadapi pemuka-pemuka agama, tidak kalah menghadapi ahli-ahli Taurat, tidak kalah menghadapi pembesar-pembesar Yahudi. Mereka hanya bisa menjawab dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Kita layak untuk melakukan itu. Sebuah nama yang hebat yang mereka miliki, yang dikirim kepada mereka untuk bersaksi sampai kemanapun di luar Palestina, sampai di mana-mana. Mereka harus bersaksi tentang kebaikan Allah, tentang kuasa Allah. Tetapi itu pun juga mereka harus memintanya daripada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus bukan cuma milik pendeta. Roh Kudus bukan cuma milik majelis jemaat. Roh Kudus milik orang-orang percaya, Bapak, Ibu, dan Beta. Ketika seorang anak bisa berdoa pendetanya, itu juga adalah karya Roh Kudus. Saya senang ada seorang anak kecil yang bisa berdoa kepada pendeta dan majelis jemaat. Itu adalah karya Roh Kudus. Amin. Dan itulah peran-peran Allah yang Allah mainkan dengan kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus juga akan memampukan gereja untuk menghadapi tantangan-tantangan yang besar yang akan gereja hadapi pada waktu-waktu yang akan datang. Tantangan-tantangan global, tantangan-tantangan ekonomi, tantangan-tantangan moralitas manusia dan umat gereja. Apa kekuatan kita menghadapi itu? Tidak ada kata lain selain harus tunduk dan bergumul kepada Tuhan. Amin. Itu adalah kesetiaan kita, bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa di dalam hidup ini. Amin. Menangis, merengek di hadapan Tuhan, air matamu kutaruh di kirbatmu. Menangis, merengek karena sadar siang mampu menjalani kehidupan, karena itu butuh pertolongan. Itu adalah peran Roh Kudus. Roh Kudus menuntun untuk sadar akan hidup ini, bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani untuk mengambil risiko dan tanggung jawab yang berat sekalipun, tidak berani untuk mengambil tantangan-tantangan hidup, menghadapi tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman kehidupan. Ada di dalam keluarga, ada di dalam lingkungan unit, ada di dalam lingkungan sektor. Ingat, Roh Kudus ada di mana-mana. Orang melihat kita sendiri, sesungguhnya kita tidak sendiri. Allah yang hebat, Allah yang mati dan bangkit, sementara merendah, sementara meramu, sementara menemani kita. Itu pengharapan kita.
Itu kekuatan kita, itu keyakinan besar kita kepada Allah yang hidup. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, yang mati tapi bangkit dan naik ke surga. Memberikan pengharapan dan masa depan bagi orang yang percaya, orang yang setia, orang yang selalu mau bersandar kepada Allah. Amin. Paulus bilang, justru di tengah kelemahan, aku diberikan kekuatan. Itu sadar. Karena hidup tidak berguna tanpa Allah. Bapak Ibu, itulah peran Roh Kudus. Kita diberikan keberanian untuk menghadapi ancaman-ancaman kehidupan yang akan melanda kita di waktu-waktu yang akan datang, sekarang dan yang akan datang. Apa tugas kita? Berdoa, tekun, setia kepada firman. Itu tanggung jawab kita. Hanya dengan begitu kita dituntun untuk bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Sehingga mata dunia bisa melihat ternyata kekristenan kita kecil, tetapi pengharapan dan perbuatan kita luar biasa. Amin. Itulah peran anak-anak Allah, peran kuasa Roh Kudus. Lihatlah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka hebat, mereka luar biasa karena karya Roh Kudus. Allah memakai mereka dan kesungguhan mereka, keyakinan dan pengharapan mereka yang hebat kepada Allah. Sehingga orang melihat mereka, orang bertanya dengan kuasa apa mereka melakukannya. Mereka bilang, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Itu kita berjalan atas nama itu. Sebuah pengharapan yang hebat. Oleh karena itu, baik sebagai gereja Bapak Ibu dan Beta, mari cuma karena karya Roh Kudus, ketum berani untuk mengambil keputusan dan melakukan hal-hal yang bijaksana, yang mendatangkan kehidupan bagi orang lain. Bapak Ibu dan Beta adalah gereja-gereja yang sementara berjuang mempertahankan keadilan dan kebenaran, berjuang untuk menghadirkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi orang banyak, berjuang untuk mempertahankan hidup orang-orang yang terpinggirkan. Itu panggilan kita, itu tanggung jawab kita. Beranilah di dalam kuasa Roh Kudus. Hari ini kita pakai merah, saya bilang tadi merah artinya berani. Amin. Berani, Roh Kudus membakar semangat kita, Roh Kudus membakar spirit kita. Ancaman, tantangan apapun, kita berjalan di dalam nama Yesus. Dan perbuatan kita, tingkah langkah kita, peran-peran kita akan memuliakan Tuhan dan di sorga. Sehingga orang lain melihat termangu-mangu, mereka kecil tetapi ternyata mereka besar di hadapan Allah. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, rendahkan diri. Anak-anak muda Tuhan pakai saudara-saudara untuk berita Injil. Berita Injil bukan cuma kita berdiri di mimbar lalu kita bilang firman. Tetapi berita Injil adalah perbuatan-perbuatan baik. Kepedulian kita, kesetiaan kita, loyal kita. Perbuatan-perbuatan yang membangun hidup orang lain. Itu adalah kita memberitakan Injil Kristus. Perbuatan kita yang tidak mempermalukan Tuhan, tetapi perbuatan kita yang memuliakan Tuhan, yang membangun hidup orang lain. Itu juga adalah kerja Roh Kudus, menghadirkan yang terbaik bagi lingkungan, menghadirkan yang terbaik bagi kehidupan keluarga, menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat. Itu adalah peran-peran Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus tidak Tuhan ambil dari orang-orang yang mau berseru dan meminta-minta daripadanya. Amin. Mintalah selalu Roh Kudus. Ia akan menuntun, memelihara, dan terus memberanikan kita. Memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita saat-saat kita mengalami suasana yang sulit, keadaan yang sulit, tantangan, ancaman, dan godaan. Mintalah Roh Kudus. Dia ada dan selalu mendengar apa yang Bapak Ibu serukan kepadanya. Karena dia tidak mati selamanya, tetapi mati, bangkit, hidup, dan selalu menemani orang-orang pilihannya. Tuhan dimuliakan lewat seluruh perbuatan, peran, tugas kesaksian kita untuk menghadirkan yang terbaik bagi dunia, bagi lingkungan, dan bagi keluarga. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Amin.
Disilakan saudara berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama segala orang percaya di segala abad dan tempat, kita berkata akan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pulih dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampun kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan semuanya duduk. Paduan suara Maranatha, disilakan memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya.
Angke Paduan Suara Maranatha semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan selalu diberkati dari hari ke hari. Kita akan memberikan persembahan syukur kita saat ini. Bapak Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dipungut, kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 235. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku walaupun cemas. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun, kasihani aku pun. Aku pun, Yesus panggil aku pun. Aku pun, ya terangi aku pun. Aku pun, oh selamatkan aku pun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun, sempurnakan aku pun. Ikut
aku pun, ya berkati aku pun. Jemaat dipersilakan berdiri. Oh Tuhan, terimalah persembahan umatmu. Satu ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini, karena apa yang kami berikan ini adalah berkat daripada-Mu jua. Untuk itu biarlah lewat persembahan ini dapat menunjang pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia, lebih khusus dalam jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali paduan suara Maranatha, disilakan memuliakan Tuhan dengan lagunya.
Mari Bapak Ibu kita menyatu dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang memberikan kuasa dan hikmat bagi kami, orang-orang milik-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, bahkan hari-hari hidup selanjutnya. Tanda bahwa Tuhan masih mempercayakan kehidupan untuk kami bersaksi, bersekutu dan melayani di dunia ini. Tapi kami sadar bahwa tanpa Tuhan Yesus dengan Roh Kudus juga kami tidak layak dan tidak mampu Tuhan. Ada begitu banyak tantangan dan masalah-masalah hidup yang kami hadapi. Kami berada dengan gejolak-gejolak dan kuasa-kuasa lain yang menggerogoti hidup kami, yang menggerogoti peran-peran kami sebagai saksi dan umat Tuhan, bahkan sebagai gereja. Bapa di sorga, kami minta tolong dari Tuhan, biarlah di hari Pentakosta ini berkenan Tuhan memperlengkapi kami seutuhnya ketika kami membutuhkan Tuhan di dalam doa dan gumul kami, di dalam keyakinan dan pengharapan kami meminta tolong dari Tuhan. Kami cuma alat yang kecil di dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebagaimana Tuhan memakai Rasul Petrus dan Yohanes luar biasa, memberikan kepada mereka kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Sebagaimana Tuhan mewujudkan persekutuan umat Tuhan yang bersekutu di dalam nama Roh Kudus di 2000 tahun yang lampau. Kuasa itu juga akan nyata bagi kami sebagai gereja dan orang-orang percaya. Sebagai orang-orang yang Tuhan selamatkan di bumi ini, di jemaat Tuhan Ebenezer ini. Tolong kami Bapa ketika kami terbuka kepada Tuhan untuk meminta tolong dalam seluruh peran kami. Sesungguhnya kami tidak berdaya apa-apa dalam peran fungsi kami, apa saja yang kami miliki. Sebagai pegawai di kantor, sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai bapak-bapak keluarga, sebagai para pedagang, sebagai penjual di pasar, sebagai tukang batu, tukang kayu, sebagai ibu-ibu papa lele dalam seluruh peran kami. Tuhan tolong kami. Ada berbagai-bagai potensi hidup yang Tuhan izinkan bagi kami di Jemaat GPM Ebenezer. Berkati itu semua dengan pertolongan kuasa Roh Kudus jua. Ya Bapa, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pagi ini Tuhan memberikan semangat dan kekuatan untuk kami datang bersekutu kepada Tuhan, itu akan menuntun jalan hidup kami selanjutnya. Karena hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dan dengan karya Roh Kudus kami diberikan semangat dan tidak ada satu alasan pun bagi kami untuk kami bersekutu, bersaksi dan diam dengan Tuhan di rumah Tuhan yang kudus. Supaya daripadanya kami menjadi berarti dan hidup ini bisa kami maknai karena Roh Kudus selalu memimpin dan menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pagi hari, pagi kesejukan yang Tuhan berikan sekalipun cuaca tidak bersahabat, tidak menghalangi kami untuk datang dan bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah kebahagiaan tersendiri yang kami miliki dalam hidup kami. Sungguh Tuhan Yesus sungguh amat baik. Bapa di sorga, itulah kami dengan gumulan dan doa sebagai persekutuan jemaat-Mu. Pada pagi ini juga kami berdoa bagi perangkat pelayan yang ada di jemaat. Mereka berjuang untuk tugas-tugas melayani dan bersaksi. Diberkatilah mereka ya Bapa. Bapak Pendeta Otis Koritelu, Bapak Sami Hatu dan juga hamba-hamba Tuhan yang berdomisili di jemaat ini, diberkati mereka ya Tuhan Yesus di sepanjang hari-hari hidup. Ditopang oleh seluruh perangkat yang ada di dalam jemaat, mulai dari majelis jemaat sampai di pengurus-pengurus wadah-wadah terkecil sekalipun. Diberkatilah mereka para pengasuh dalam upaya membina generasi hidup di jemaat GPM Ebenezer. Diperlengkapi mereka dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan.
Kami ingin supaya generasi kami menjadi generasi yang baik, generasi yang bertanggung jawab, generasi yang hidupnya takut akan Tuhan dan mau melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan yang selama ini telah diberikan kepada mereka. Mereka adalah bagian dari kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong. Biarlah melalui anak-anak muda atau anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang bertumbuh ini ya Bapa, Tuhan dimuliakan dan jemaat ini tetap hidup dari waktu ke waktu. Kami tak lupa berdoa menyerahkan orang tua lanjut usia mereka yang sudah berada di dalam usia yang panjang yang Tuhan telah memberikan bonus-bonus hidup kepada mereka. Diberkatilah mereka. Mereka karena kondisi fisik tidak mengambil bagian tapi ada di rumah-rumah. Tapi doa kami Tuhan Yesus mendengar segala keluhan. Dan pelayanan yang diberikan kepada mereka menjadi berarti. Mereka hidup menjadi orang-orang yang punya pengharapan dan keyakinan yang kokoh akan Tuhan. Dan kebanyakan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang tua lansia, orang janda yang hidupnya berkecukupan. Terima kasih banyak. Yang hidupnya sederhana, yang hidupnya mungkin dipandang orang dengan mata sebelah. Tetapi Tuhan izinkan mereka hidup. Dangke banyak-banyak Tuhan Yesus. Supaya mereka bersyukur untuk kebaikan dan cinta-Mu. Kami berdoa supaya pelayanan yang diberikan menjadi berguna berarti bagi hari-hari hidup mereka. Sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia. Kami berdoa bagi orang-orang sakit di rumah sakit maupun juga di rumah-rumah. Mereka yang sudah tua renta tapi mungkin sakit, diberkati mereka dengan seluruh pelayanan dan segala pendampingan yang diberikan kepada mereka. Lewat kaum keluarga, lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan, berkenaan Tuhan memberkati. Lewat para medis, berkenaan Tuhan memberkati itu. Dan biarlah mereka yakin sungguh bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus tidak tinggalkan mereka. Ini doa kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang berjuang untuk masa depan. Mereka yang berada di tempat-tempat pendidikan, diberkati juga mereka. Di tempat perkuliahan Tuhan juga memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang sementara mencari-cari pekerjaan. Apapun pekerjaan yang mereka geluti, ingatkan mereka halal di mata Tuhan, itu diberkati juga oleh Tuhan. Upaya-upaya untuk berjuang menjadi pegawai negeri, berikan kesempatan dan kemungkinan kepada mereka. Sehingga mereka boleh memilikinya dengan penuh rasa syukur dan hormat. Tetapi kalaupun mereka belum punya kesempatan, itu adalah sukses yang tertunda. Yang harus mereka perjuangkan juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tolong mereka Bapa dalam upaya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang tetap. Supaya daripadanya ada kehidupan yang mereka persembahkan lagi kepada Tuhan. Pemilik kehidupan itu sendiri. Itu doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua umat Tuhan yang ada di Jemaat Ebenezer ini dari sektor pertama sampai dengan sektor pelayanan 13. Diberkati mereka semua dalam segala jerih juang mereka. Supaya mereka juga bertahan hidup dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gerejamu di dunia ini, gerejamu di Indonesia, dan gerejamu Gereja Protestan Maluku dalam usaha-usaha untuk tugas pelayanan dan pemberitaan Injil. Berkenaan Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan dari tingkat sinodal sampai ke jemaat-jemaat yang paling kecil. Bapak tolong mereka dengan semangat untuk tetap melayani sekalipun di jemaat-jemaat yang cukup jauh. Kami yakin Tuhan ada di sana, Tuhan berkarya di sana dan Tuhan menemani mereka. Dan mereka penuh dengan sukacita untuk tetap melayani. Dan beragam-ragam jemaat di kawasan Gereja Protestan Maluku ini Bapak, mulai dari Maluku Utara sampai di Tenggara jauh sekalipun. Kami percaya Tuhan hadir dan berkarya dengan seluruh pelayanan hamba-hamba Tuhan dan umat yang ada di masing-masing jemaat di kawasan klasis-klasis di lingkungan Gereja Protestan Maluku ini secara utuh. Kami taruh utuh juga pada Tuhan. Bapa di sorga, kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara yang adalah mitra kerja daripada gereja. Kami berdoa bagi pemerintah di daerah Maluku, Tuhan juga campur tangan dan berkenan memberkati. Kami adalah bagian lihat hari-hari hidup daripada umat Tuhan di bumi Maluku, di Ambon dan sekitarnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah kami, boleh mewujudkan keadilan, kebenaran dan kesejahteraan, kenyamanan bagi seluruh masyarakat
Ambon ini dan bahkan seutuhnya masyarakat Indonesia. Pemerintahan Jokowi kami juga taruh pada Tuhan, diberkatilah hamba-Mu ini dalam segala kekurangan dan kelebihannya. Kami percaya Dia telah menjadi berkat bagi bangsa ini dan upaya-upaya untuk menata kehidupan bangsa ini lebih baik kami juga taruh pada Tuhan. Begitu banyak tantangan, ancaman dan godaan-godaan yang melanda seluruh kepemimpinannya. Kami berdoa dan taruh itu pada Tuhan. Kami yakin seorang Jokowi diutus Tuhan di Indonesia untuk menghadirkan yang terbaik. Dan ini telah diperjuangkan bersama-sama dengan staf kabinetnya. Diberkatilah kepemimpinan Jokowi ini Bapa di sorga. Seluruhnya kami persembahkan kepada Tuhan, pemilik bangsa dan negara ini. Tolong hamba Tuhan ini ya Bapa. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang beribadah di pagi ini berkenan Tuhan memberkati. Di mana-mana di kawasan gereja Protestan Maluku, bahkan gereja-gereja lainnya yang bersuara dan yang mewujudkan suara kenabian Tuhan dan merasa bersyukur untuk peristiwa-peristiwa Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka, berkenaan Tuhan Yesus juga memberkati. Seluruh perangkat pelayan yang bertugas di pagi ini, Tua Agama bertugas, kolektan bertugas, pro kantor bertugas, majelis jemaat bertugas. Semua yang berperan di pagi ini untuk menopang ibadah, diberkatilah kami Bapa dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Termasuk persembahan syukur dan apa yang Tuhan berikan kepada kami, kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan gandakannya bagi hidup kami dan bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami juga dengan doa dan permohonan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri, tolong kami Bapa. Kami yakin bersama dengan Tuhan kami tidak kurang suatu apapun. Kami layak dan mampu bertahan di tengah-tengah ancaman, cobaan dan godaan. Kami tetap eksis dan penuh dengan kebijaksanaan menghadapi tantangan-tantangan hidup ini karena Tuhan ada di pihak kami. Firman-Mu yang selalu kami baca menguatkan kami, memberikan semangat dan spirit untuk kami tetap melihat kepada Tuhan yang baik, yang menetapkan kami untuk bersaksi melayani di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, cobaan dan godaan. Supaya lewat seluruh pelayanan kami, Tuhan Allah dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, ini kami dengan doa dan permohonan kami. Berkatilah bibir mulut hamba-Mu dalam kekurangan menjadi berarti bagi umat Tuhan yang mendengar. Penuh dengan salah dan dosa yang banyak, ampuni bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajar bagi kami bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu. Talah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari bahan, dan Bapa lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Disilakan semuanya berdiri Bapak Ibu. Kita menyanyi nyanyian GPM 142 ayat 1 dan 2. Persatukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah sebagai satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah
tuntun hidup kami, saling mengasihi dan jangan perpecahan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami, sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Pergilah, jalanilah kehidupan dan segala tantangannya dengan penuh keberanian. Kepada mereka yang sakit dan lemah, miskin dan lapar, terpenjara dan terlupakan, yang hidup dalam ketakutan dan ancaman karena ketidakadilan, dan yang kehilangan rasa damai, disitulah kita diutus. Yakinlah Roh Kudus-Nya dicurahkan untuk memberikan kepada kita keberanian dalam melayani dan bersaksi. Terimalah janji berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Amin, amin, amin. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hatiku